Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila dari jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Angkatan 2018 dengan NIM 18011111086. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Nida Humaida, SSI, MSI. Adapun video ini menjelaskan mengenai isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih detail, silakan disimak dan dipahami ya video ini. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus. Sebelumnya kan kita sudah belajar nih mengenai mikrobanya. Sekarang saya akan membahas mengenai virus. Mohon disimak baik-baik ya. Baiklah, kita memasuki pembahasan pertama mengenai isolasi virus. Nah, virus ini kan merupakan suatu mikroorganisme parasit obligat intraseluler yang tidak mampu melakukan multiplikasi di luar sel hidup hospesnya. Virus membutuhkan sel inang untuk dapat dibudidayakan dan ditumbuhkan. Kemudian, media pertumbuhannya dapat dipandang sebagai sumber virus. Nah, seperti yang kita tahu kan, virus ini bukan merupakan suatu makhluk hidup. Jadi, dia itu harus menginfeksi sel inang atau hospesnya untuk melangsungkan kehidupan. Baru yang virus menginfeksi sel inangnya tadi, baru bisa dibiarkan kembali dipanen sebagai sumber virus. Nah, masuki poin yang kedua, virion dalam media cair dapat dipisahkan dari sel inang dan sentrifugasi dan filtrasi. Itu penyaringan. Jadi bisa kalian lihat tuh di gambar di sampingnya itu merupakan metode filtrasi untuk memisahkan virion dalam media cair. Nah, jadi teknik laboratorium pertama kali dikembangkan di bidang bakteriologi dan parasitologi itu selama abad ke-19, sebelum di virologi selama abad ke-20. Dalam mikrobiologi, istilah isolasi ini mengacu kepada pemisahan strain dari campuran mikroba yang hidup alami seperti yang ada di lingkungan, baik itu di air, tanah, atau dari makhluk hidup sendiri seperti di kulit, mulut, usus menjadi suatu mikroba yang diinginkan untuk ditumbuhkan di dalam suatu medium buatan. Jadi isolasi virus ini didefinisikan sebagai kegiatan pemisahan kultur dari biakan campuran di alam menjadi sel-sel seragam setelah ditumbuhkan di dalam medium buatan. Jadi yang perlu kita pahami mengenai isolasi virus ini merupakan suatu kegiatan pemisahan kultur mikroba atau kultur dari virus dari campuran biakan di alamnya menjadi sel-sel individu yang terpisah atau sel virus yang terpisah. Kemudian sel virus yang terpisah tadi kita tumbuhkan kembali ke medium buatan yang kita inginkan. Nah, jadi teknik isolasi sendiri harus diarahkan kepada mikroba tersebut. Maksudnya kita harus memahami karakteristik dari mikroba yang akan diisolasi nantinya. Nah, jadi kita harus memahami dulu nih, sebelum mengisolasi kita harus memahami dulu bagaimana sih karakteristik dari mikroba. Kan setiap mikroba itu beda-beda nih, misalnya bakteri itu kan beda lagi cara isolasinya. Kemudian virus tuh pasti beda lagi, ragi atau jamur tuh beda lagi. Jadi kita harus memahami dulu nih karakteristik sebelum mengisolasinya. Apalagi isolasi virus kan. Nah, kemudian menentukan sampel apa yang akan diambil, misal dari alam, baik itu di air, tanah, atau dari makhluk hidup sendiri seperti di kulit, mulut, atau usus. Jadi kita harus menentukan sampel dulu untuk melakukan isolasi virus. Misalnya nih, kita ngambil di alam seperti air, tanah. Kemudian bisa juga kita mengambil seperti di kulit, mulut, usus. Jadi kita harus menentukan sampelnya dulu mau kita ngambilnya di mana. Nah, kemudian manfaat melakukan isolasi virus ini diantaranya untuk menemukan agen penyebab penyakit. Selain itu juga bisa digunakan untuk memperbanyak virus atau pembuatan vaksin. Nah, jadi itulah manfaat dari isolasi virus. Jadi kita memasuki pembahasan kedua mengenai kultivasi virus. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih isolasi virus itu apa. Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kultivasi virus. Apa sih kultivasi virus itu? Nah, jadi kultivasi virus ini lebih kompleks daripada kultivasi bakteri. Hal ini dikarenakan virus itu tidak bisa mereplikasikan dirinya sendiri. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu tadi, virus itu
dia itu harus mencari sel inang atau spesiesnya, kemudian menginfeksi sel inang tadi untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi dia itu tidak bisa mereplikasikan dirinya sendiri. Nah, kemudian persyaratan utama dalam kultivasi virus ini berguna untuk identifikasi dan diagnosis virus patogen dalam spesimen klinis, produksi vaksin, dan studi penelitian dasar. Nah, jadi kultivasi virus ini kan pengertiannya itu adalah pengembangbiakan virus. Jadi dia itu bisa memproduksi vaksin, kemudian juga sebagai studi penelitian dasar, dan lain sebagainya. Nah, jadi persyaratan utama bagi isolasi dan kultivasi virus ini ialah harus adanya kondisi optimum. Nah, jadi apakah kalian masih ingat nih kondisi optimum isolasi dan kultivasi mikroba itu apa aja? Nah, jadi kita itu harus memperhatikan nih nutrisinya, kemudian kelembapan, kemudian pH medianya, lalu suhu yang berhubungan dengan mikrobanya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal itu untuk isolasi dan juga kultivasi virus. Nah, jadi kultivasi virus atau pengembangbiakan virus ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu kultivasi virus dengan hewan percobaan atau in vivo, kemudian kultivasi virus dengan kultur jaringan atau in vitro, lalu kultivasi virus dengan telur berembrio atau in ovo. Nah, kita memasuki metode awal pada kultivasi virus, yaitu dengan menggunakan hewan percobaan atau in vivo. Nah, awal percobaan kultivasi menggunakan hewan percobaan ini merupakan satu-satunya metode dalam pengembangbiakan virus. Jadi menurut peneliti zaman dulu nih, kultivasi virus ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan hewan percobaan. Tapi kan dengan seiringnya berjalannya waktu, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kultivasi virus ini tidak hanya melalui percobaan, tapi kan tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kultivasi virus ini bisa menggunakan dengan metode kultur jaringan, kemudian telur yang berembrio. Nah, metode dengan hewan percobaan masih digunakan untuk mempelajari sifat onkogenik virus. Sifat onkogenik virus ini merupakan sel tumor yang nantinya akan menjadi sel kanker pada virus. Lalu patogenesis penyakit virus yang menyebabkan penyakit, lalu reaksi imun terhadap virus, pengaruh lingkungan terhadap infeksi, dan isolasi primer terhadap beberapa jenis virus. Nah, lalu pada saat melakukan inokulasi virus, inokulasi ini merupakan suatu kegiatan di mana pemindahan mikroba atau virus dari medium aslinya ke medium buatan yang akan nantinya kita kultivasi. Nah, jadi pada saat kita melakukan inokulasi ini tergantung pada jenis. Jadi metode yang digunakan itu tergantung pada jenis virus yang akan dicoba dan lokasi anatomi dari sel yang dituju dalam percobaan nantinya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih jenis virusnya itu dia itu apa dan karakteristiknya itu seperti apa, baru kita menentukan lokasi anatomi dari sel yang dituju di dalam percobaan nantinya. Jadi kita nanti menentukan bagian tubuh mana yang akan kita injeksikan virusnya nanti. Nah, jadi pada kultivasi virus dengan hewan percobaan ini biasanya hewan yang dijadikan percobaan itu pada kultivasi virus itu biasanya seperti hewan mencit, marmot, kelinci, dan binatang-binatang yang menyusui. Nah, jadi uji coba hewan seperti hewan mencit, marmot, kelinci, dan binatang menyusuinya ini dilakukan untuk tujuan medis, di mana hewan-hewan tadi itu karakteristik serta hal-hal lainnya itu hampir dekat dengan manusia. Kan manusia ini mamalia juga kan. Makanya hewan-hewan seperti yang saya sebutkan tadi itu karakteristiknya itu hampir sama dengan manusia.
Adapun cara yang biasa digunakan untuk melakukan inokulasi pada hewan percobaan ini biasanya itu diinjeksikan pada intravena. Nah, intravena ini kan pembuluh darah ya. Lalu intranasal itu pada rongga hidung. Lalu pada intracerebral itu kan bagian kepala, tepatnya pada bagian otak. Lalu intraperitoneal itu di bagian perut, sistem pencernaan. Lalu subkutan itu kan hipodermis ya. Lalu ada intrakeal. Nah, lalu pada bagian intrakeal. Nah, intrakeal itu diinjeksikan di bagian tulang belakang. Lalu kemudian yang terakhir itu ada intradermal. Intradermal itu di bagian kulit lapisan dermis, di mana dia itu tidak sampai ke bawah bagian dermisnya. Nah, kultivasi virus dengan hewan percobaan ini kita mengambil contoh misalnya pada virus rabies. Nah, jadi caranya itu hewan yang kita gunakan untuk mengkultivasi virus ini kita menggunakan tikus putih atau mencit, di mana nantinya mencit ini akan disuntikan secara intracerebral atau pada bagian kepala dari si mencit tadi. Setelah 1 minggu kemudian akan terlihat efek dari injeksi tadi, di mana akan terlihat gejala ensefalitas atau rabies, gejala-gejala rabiesnya. Nah, jadi bulunya ini akan rontok dan tikusnya akan mati. Itu pada virus rabies. Nah, kemudian virus herpes simplex. Nah, hewan yang digunakan itu ialah kelinci, di mana diinjeksikan pada kornea mata kelincinya tadi. Jadi kornea mata kelinci tadi dilakukan penggoresan atau skarifikasi. Setelah beberapa hari, kornea kelinci akan menjadi keruh karena terdapat vesikel-vesikel yang berisi virus di bagian korneanya. Nah, jadi virus rabies, virus herpes, apabila hewan-hewan tadi mengalami gejala atau efek dari injeksi atau penggoresan pada bagian-bagian tubuh hewan tadi, maka berarti virus tadi sudah mengalami kultivasi atau sudah berkembang biak di dalam tubuh hewan tersebut. Kemudian ada virus dengue dan virus Q fever. Nah, virus dengue ini hewan yang digunakan itu ialah bayi tikus dan disuntikan atau diinjeksikan secara intracerebral di bagian kepala dan juga subkutan bagian kulit ya. Nah, setelah 3-7 hari kemudian akan terlihat efek dari penyuntikan tadi, di mana bayi tikus akan mengalami gejala seperti kejang-kejang atau lemas lalu mati. Nah, efeknya tadi menandakan bahwa virusnya itu sudah berkembang biak. Nah, lalu pada virus Q fever ini hewan yang digunakan itu ialah kera, di mana disuntikan secara intracerebral bisa, lalu intramuskular itu bagian otot, lalu intraneural itu sel saraf, lalu intraspinal atau sumsum tulang belakang. Jadi dalam kisaran waktu 2 minggu setelah penyuntikan, maka kera tadi akan lumpuh. Dengan lumpuhnya kera menunjukkan bahwa kera mengalami penyakit polio. Selain itu, tinja kera juga ditemukan adanya virus polio. Dan maaf, itu bukan virus Q fever, itu typo, itu seharusnya ialah penyebab penyakit polio. Nah, sekarang kita memasuki kultivasi virus dengan kultur jaringan atau in vitro. Tadi kan kita membahas dengan menggunakan hewan percobaan kan, sekarang kita kultur jaringan. Nah, jadi kultur jaringan ini merupakan suatu metode yang berguna untuk memperbanyak jaringan atau sel yang berasal dari jaringan orisinal manusia atau jaringan asli dari manusia, tumbuhan, atau hewan ke dalam medium terkontrol. Jadi setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi enzimatis secara in vitro, kemudian didistribusikan dalam cawan Petri, tabung, reaksi atau botol. Jadi setelah dipisahkan itu baru jaringannya ini nanti dipindahkan ke dalam cawan Petri, lalu tabung reaksi atau botol. Jadi ini adalah kultivasi virus dengan kultur jaringan.
Dengan kultur jaringan ini, selain pembiakan virus, dapat juga dilakukan berbagai macam tindakan. Misalnya, penemuan berbagai macam virus baru, kemudian penelitian sifat virus dalam jangka panjang, serta usaha untuk menemukan vaksin terhadap virus. Jadi ini berupa manfaat dari kultivasi virus in vitro dengan kultur jaringan. Hampir sama manfaatnya dengan kultivasi virus dengan metode lain. Nah, kultivasi virus dengan kultur jaringan ini, penggunaan teknik ini di dalam virologi itu pertama kali dilakukan oleh Steinhardt dan rekannya pada tahun 1913. Lalu kemudian Maitland tahun 1928 menggunakan kultur jaringan ini untuk pengembangbiakan virus. Dimulai berkembang. Kemudian Anders, Weller, dan Robbins juga melakukan kultivasi virus menggunakan kultur jaringan untuk virus polio. Jadi bisa dilihat gambar di sampingnya itu merupakan gambaran dari kultivasi virus melalui kultur jaringan. Jadi itu jaringan yang diambil itu jaringan dari paru-paru, kemudian diisolasi seperti biasa, diisolasi dulu baru nanti dibiakkan ke cawan. Nah, jadi kultivasi virus dengan kultur jaringan atau in vitro ini terbagi menjadi dua. Ada yang diambil dari biakan organ atau potongan organ, ada juga biakan sel atau dari potongan sel. Nah, biakan organ atau potongan organ ini hanya dapat bertahan dalam beberapa hari sampai beberapa minggu saja. Sedangkan pada biakan sel dapat bertahan beberapa hari sampai beberapa waktu yang tidak terbatas, tergantung pada jenis biakan yang kita kultivasi atau biakan nantinya. Jadi kultivasi virus dan kultur jaringan atau in vitro ini berdasarkan asal-usul dan karakteristiknya. Kultur sel ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada kultur sel primer atau cell line, lalu diploid cell strain, kemudian continuous cell lines. Nah, yang pertama ini adalah kultur primer atau cell line. Kultur sel primer biasanya dilakukan dalam bentuk suspensi sel yang diambil dari jaringan asli, baik itu secara enzimatik, mekanik, atau disosiasi kimia. Kultur primer ini dilakukan di bawah kondisi laboratorium yang steril dan lingkungan yang terkendali, melibatkan suhu, gas, dan tekanan yang baik pula. Nah, biakan jaringan baik yang berasal dari hewan ataupun dari manusia bisa dibuat dari jaringan normal, embrional, atau abnormal. Jadi, bisa kalian perhatikan gambar di samping, itu jaringan yang diambil itu ialah pada saat tahap embrional, dimana nantinya jaringan atau organ atau sel yang nantinya akan dikultivasi itu diambil terlebih dahulu, diisolasi, kemudian didistribusikan, atau dipindahkan ke dalam cawan Petri. Nah, setelah diisolasi tadi, kita inkubasi atau kita biarkan virus tadi berkembang biak dengan baik. Setelah itu baru terlihat perkembangbiakan virus pada gambar yang paling bawah yang pink. Nah, kemudian kultivasi virus dengan kultur jaringan yang jenis diploid cell strain. Jadi diploid cell strain ini merupakan kultur sel yang berasal dari kultur sel primer yang dibentuk dari jenis jaringan tertentu seperti jaringan paru-paru, ginjal, dan jaringan embrio. Jadi diploid cell strain ini kan tadi ada namanya kultur sel primer yang aslinya. Nah, yang aslinya itu kan dibiakan. Hasil biakan dari sel primer ini nanti dibiakan lagi. Nah, biakan yang kedua ini yang namanya diploid cell strain. Nah, selanjutnya kultivasi virus dengan kultur jaringan in vitro dengan jenis continuous cell lines. Selama mengadakan kultur dari cell lines, dapat terjadi continuous cell lines yang berubah sifat khasnya, tumbuh dengan cepat, membentuk beberapa lapis sel dan juga berubah jumlah kromosomnya. Jadi intinya continuous cell lines ini kan sel yang dibiarkan terus-menerus itu nantinya akan berubah menjadi continuous cell lines. Nah, continuous cell lines ini biasanya sudah berubah nih sifat-sifat khasnya, lalu karakteristik dan juga berubah jumlah kromosomnya. Nah, biasanya continuous cell lines ini nanti akan berubah menjadi sel kanker.
Nah, sekarang kita memasuki tanda-tanda adanya pertumbuhan virus dalam biakan jaringan atau kultur jaringan, yaitu bisa dilakukan dengan metode CPE atau cytopathogenic effect, di mana metode ini adalah suatu perubahan, dilihat dari suatu perubahan morfologi sel biakan jaringan monolayer yang semulanya. Jadi, apabila berubah menjadi beberapa layer, itu berarti virusnya sudah berkembang biak dengan baik. Lalu yang kedua, adanya perubahan metabolisme sel biakan jaringan dan kegagalan pembentukan asam dan biakan jaringan. Yang ketiga, ada pembentukan antigen dalam jaringan. Lalu yang keempat, ada terjadinya hemabsorpsi. Hemabsorpsi ini ialah pengikatan eritrosit, di mana nantinya eritrosit ini akan berubah enggak berubah, tersusun menjadi susunan kalung mutiara di sekitar sel yang mengandung virus tersebut. Lalu yang kelima, adanya interferensi, dan yang terakhir adalah perubahan morfologis karena virus onkogenik atau virus yang mempunyai daya membentuk sel tumor. Nah, sekarang kita memasuki faktor yang mempengaruhi pertumbuhan virus dalam biakan jaringan. Yang pertama itu suhu. Jadi virus itu bisa berkembang biak apabila suhunya itu 36-37 Celcius. Kemudian pH virus itu paling baik ditumbuh pada pH 7-7,5. Lalu ada keadaan biakan jaringan. Jadi kita harus memperhatikan dulu nih keadaan biakan jaringan itu. Misal diambil dari jaringan apa gitu. Nah, lalu terakhir itu jenis virus. Jadi jenis virus apa yang ingin kita kultivasi. Jadi kita harus mengetahui jenis virusnya apa, lalu kita bisa mengetahui misalnya ini jaringan apa yang nantinya kita gunakan. Misalnya jaringan paru-paru kah misalnya, atau jaringan embrio dan lain sebagainya. Nah, jadi pembahasan selanjutnya yaitu kultivasi virus dengan telur berembrio atau in ovo. Nah, jadi kultivasi virus ini menggunakan telur ayam berembrio pertama kali dilakukan oleh Good Pasteur tahun 1931, di mana metode ini kemudian dikembangkan oleh Burnett. Nah, jadi kultivasi virus dengan telur berembrio ini atau in ovo ini merupakan metode pengujian yang salah satu media penumbuh berbagai macam virus juga, selain kultur jaringan dan juga hewan percobaan tadi. Nah, metode ini tidak membutuhkan media dan kondisi laboratorium sulit, karena kan dia ini hanya membutuhkan telur aja, berbeda sama kultur jaringan dan hewan percobaan tadi yang membutuhkan metode khusus atau perlakuan khusus dalam mengkultivasi virus. Lalu, manfaat kultivasi ini sama dengan kultivasi lainnya, yang mana juga berperan sebagai berbagai penelitian serta pembuatan vaksin. Nah, kemudian pertumbuhan virus ini juga ditandai dengan adanya kematian embrio. Adapun inokulasi virus pada telur embrio ini dapat dilakukan pada bagian lapisan membran karioallantoik, kemudian ruang allantoik atau amnionnya, lalu yang ketiga itu kuning telur. Nah, jadi yang pertama, inokulasi virus pada lapisan membran karioallantoik. Tepatnya pada membran atau selaput karioallantoik ini bisa disebut juga dengan KEM atau karioallantois membran telur berembrio. Nah, jadi letak selaput karioallantoik ini itu ada kan yang cangkang keras, kemudian di cangkangnya itu kan ada selaput tipis berwarna putih. Nah, jadi itulah yang disebut dengan membran karioallantoik. Nah, jadi membran karioallantoik ini biasanya berguna untuk isolasi virus yang menyebabkan kelainan pada kulit, yang dulu digolongkan sebagai virus dermatofik seperti virus variola, virus Yersinia, dan juga virus herpes. Nah, jadi kultivasi pada telur embrio dengan lapisan membran karioallantoik ini nantinya akan menimbulkan pox atau flek. Nah, jadi pox ini adalah bintik-bintik yang terdapat pada embrio. Jadi kita bisa lihat tuh di gambar kiri atas itu merupakan sifat pox dari virus variola. Jadi virus variola ini poxnya itu bentuknya bundar, diameter kira-kira 1 mm, berwarna putih keruh, menonjol pada permukaan KEM.
Kemudian sifat box pada virus Basinia itu juga berwarna putih jernih, berukuran besar tapi tidak menonjol pada permukaan kem. Adapun inokulasi virus dapat dilakukan pada bagian ruang allantoic dan amnion. Jadi ruang allantoic dan amnion ini ialah putih telur. Jadi lapisan pada bagian putih telur. Nah, jadi menginjeksikan bahan ke dalam ruang allantoic ini biasanya berumur 10-15 hari telur yang digunakan dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk isolasi virus seperti virus influenza dan virus parotitis karena virus ini tumbuh di dalam sel epitel paru-paru embrio yang sedang berkembang. Adanya perkembangan virus ini dikenal dengan adanya reaksi hemaglutinasi. Jadi, hemaglutinasi itu ialah penggumpalan pada sel darah merah. Inokulasi terakhir yaitu pada lapisan kantung kuning telur berembrio, jadi pada bagian kuning telurnya. Nah, teknik penanaman ini menggunakan penyuntikan langsung melalui lubang kecil pada kulit telur dalam kantong telur. Maksudnya itu kantong telur dari kuning telur tadi. Contohnya pada virus Q fever yang digunakan ialah telur berembrio berumur 6-8 hari. Dilakukan pengeraman 10 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, jadi kita memasuki kelebihan kultivasi virus dengan telur berembrio atau in ovo. Nah, jadi yang pertama itu metode menggunakan telur ini lebih mudah digunakan daripada kultivasi melalui hewan percobaan. Seperti yang kita tahu kan, kultivasi virus dengan telur ini kita hanya menggunakan telur, berbeda sama hewan percobaan tadi yang mengharuskan kita mencari hewan percobaan. Kemudian, penggunaan telur terbilang murah dan mudah didapatkan. Lalu yang ketiga, tidak perlu diberi makan dan pengurungan. Lalu yang keempat, telur tidak memiliki mekanisme kekebalan seperti hewan untuk menghambat perkembangbiakan virus. Nah, jadi dia itu tidak memiliki mekanisme kekebalan. Lalu yang terakhir itu penggunaan metode embrio ayam ini sering digunakan untuk kultivasi berbagai jenis virus. Jadi kita masuk ke kekurangan kultivasi virus dengan telur berembrio ini. Yang pertama itu adalah telur itu dapat terkontaminasi mikroplasma dan virus unggas selatan yang mengganggu pertumbuhan virus lainnya. Yang kedua, embrio ayam hanya peka terhadap beberapa jenis virus saja. Dan yang terakhir, jumlah kontaminasi virus dapat membunuh embrio. Itulah kekurangan dari kultivasi virus menggunakan telur embrio ini. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai identifikasi virus, yang mana identifikasi virus ini terbagi menjadi dua, yaitu pemurnian virus juga deteksi pemurnian virus. Nah, pemurnian virus itu dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi gradien densitas. Sentrifugasi itu kan teknik pemisahan dari kultur biakan dari campuran alam menjadi suatu sel individu yang terpisah. Nah, jadi sentrifugasi itu bisa dari gradien densitas, lalu diferensial menggunakan teknik kromatografi kolom atau elektroporesis. Nah, lalu deteksi pemurnian virus ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya, deteksi CPE dengan uji hemaglutinasi, enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, dan juga uji amplifikasi asam nukleat dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan uji deteksi identifikasi virus, yaitu uji hemaglutinasi. Jadi virus itu memiliki protein yang namanya hemaglutin, yang mana dia itu mampu menggumpalkan sel darah merah atau eritrosit. Jadi itu uji hemaglutinasi. Kemudian yang terakhir itu ada uji hambatan hemaglutinasi. Dia itu kebalikan dari uji hemaglutinasi. Jadi protein ini juga virus ini juga memiliki protein yang namanya hemaglutin, yang mana kalaunya hemaglutinasi tadi kan penggumpalan sel darah merah. Nah, dia ini sebaliknya. Jadi nanti hasil positifnya nanti akan menunjukkan adanya hambatan aglutinasi darah, tetapi terlihat adanya endapan dari eritrosit atau sel darah merah. Itulah uji hambatan hemaglutinasi. Nah, bagaimana video penjelasan saya tadi? Semoga bisa dipahami dengan baik ya.
Bagi kalian yang masih belum memahami dan juga masih kurang jelas mengenai penjelasan saya tadi, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar GC yang telah disediakan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.